Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke pasar membeli kedelai. Tak lupa juga beli mentimun. Izinkan saya untuk memulai dengan sebuah pantun. Tangan ketar pegawai berbakat dengan gaya bak atlet silat. Apa kabar para sahabat? Mari mulai dengan semangat. Selamat siang Bapak Ibu sahabat GTK yang telah hadir di Zoom maupun streaming kanal YouTube. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dalam setiap aktivitas kita. Senang sekali saya Inga Regita Efman dari SDN Pasar Baru 1, Kota Tangerang, dapat menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam acara Sapa GTK episode 20 dengan tema Semangat Belajar, Berbagi, dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Sapa GTK telah berjalan selama 19 episode, di mana masing-masing episodenya mengupas topik yang menarik seperti program guru penggerak, pendidikan profesi guru, guru ASN P3K, model kompetensi guru, beasiswa mikro kredensial, dan masih banyak lagi. Episode sebelumnya bisa sahabat GTK saksikan kembali pada kanal YouTube Dirjen GTK Kemendikbud RI. Pada Sapa GTK episode 20 hari ini, kami kami mengangkat tema semangat belajar berbagi dan berkolaborasi dalam implementasi kurikulum merdeka. Pada topik ini, kita akan membahas mengenai pentingnya perubahan paradigma guru dan tenaga kependidikan dalam implementasi kurikulum merdeka di lingkungan satuan pendidikan, serta berbagi cerita dan pengalaman dalam implementasi kurikulum merdeka dan dampak terhadap murid. Sahabat GTK sekalian, Dirjen GTK memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai dukungan program, termasuk implementasi kurikulum merdeka. Baik, sahabat GTK, pertama-tama izinkan saya menyapa para narasumber Sapa GTK episode 20 yang hadir membersamai kita semua. Yang pertama ada Bapak Dr. Yogi Anggrena MSI selaku Ketua Tim Kerja Kurikulum BSKAP. Selamat siang Bapak Yogi. Selamat siang Bu Inge. Baik, selanjutnya ada Ibu Dr. Medira Ferayanti SSMA selaku Ketua Tim Kerja Pembelajaran Dirjen GTK. Selamat siang Bu Medira. Siang, Mbak. Baik. Selanjutnya ada Bapak Iqmal Fauzi MPD selaku Kepala TK Islam Al-Kausar Cilodong Kota Depok. Selamat siang Bapak Iqmal. Selamat siang, Mbak Inge. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada Sapa GTK kali ini dan tentunya sapaan hangat untuk seluruh sahabat GTK, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Tenaga Kependidikan, dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Perlu saya sampaikan bahwa sahabat GTK dapat terlibat aktif melalui pertanyaan yang diajukan melalui fitur Q&A pada layar Zoom Anda dengan format nama, asal instansi sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber. Berbagi cerita serta pengalaman Bapak Ibu terkait implementasi kurikulum merdeka, 3 peserta terpilih akan mendapat hadiah lawang dari Dirjen GTK. Jangan sampai terlewat ya sahabat GTK. Baik, sahabat GTK, sebelum kita memasuki ke sesi berikutnya, mari kita simak video berikut. Kami melihat aset
sekolah kami ini kan luas lahannya, sehingga kami memanfaatkan dalam menanam pangan yang memang di sekitar yang kita perlukan. Ada jahe, kemudian serai, dan juga cabai dan lain sebagainya. Itu juga mereka ekspor juga tuh. Oh, kayak inilah Bu, bisa cara menanam. Jadi mereka yang menikmati tadi cara belajar mereka sendiri. Kami lebih himmung lagi belajar, kami juga bisa belajar di halaman sekolah yang awalnya kami harus menanamnya, memupuknya, baru habis itu menyiramnya. Terus kalau misalnya masih ada bibit-bibit yang lainnya, kami sambil membantu menanamnya lagi. Setelah itu baru tim-tim yang cowoknya menyiramnya. Punya project misalnya kayak buat taman ini kemarin kan. Nah, dia nanya gimana mah kita nanti kita sama-sama ini disuruh ibu kita bikin taman di sekolahan, tapi disuruh buat tanaman misalnya. Oh iya bisa, nanti kita cari tanahnya sama-sama ya nak ya, pas pulang kan waktu lebih banyak dengan keluarga dan lebih menyenangkan buat dia. Kalau nyari bahan atau apa kan pasti sama-sama sama ibunya, sama saya kan, ibunya belajar juga, anak saya juga belajar. Satuan pendidikan melakukan analisis karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Di PMM saya mencoba belajar gitu kan, dan fitur-fiturnya sangat membantu kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, termasuk cara membuat es krim yang tanpa kulkas. Itu sebetulnya ya adopsi juga. Saya pikir-pikir, oh benar juga ini. Kok kami yang di sini listrik itu yang tidak stabil gitu kan. Nah, ini bisa dimanfaatin nih anak-anak ketika mau bikin es tetapi terkendala dengan listrik. Nah, ini tanpa kulkas nih kita buat gitu kan. Ya, jadi gitu. Pertama kali anunya tuh agak bingung. Apa itu es putar gitu? Soalnya kan belum pernah juga gitu. Nah, akhirnya ibu cariin bawa praktek. Dari situ kita tahu walau kita membuat tanpa kulkas gitu bisa es putarnya jadi gitu. Susahnya tuh ya kalau ngaduknya itu, biasanya nyuruh mereka laki-laki ngaduk. Apalagi kalau mereka ngaduknya tuh sambil kayak DJ gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga sama kelakuan teman kita. Mereka sambil bermain. Mereka tidak menyadari kalau mereka sedang belajar, dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari hiruk-pikuk kota ini, kami mencoba mengeksplor apa sih yang ada dalam potensi di daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Ya bisa kita simpulkan kalau dari pelajaran ibu tuh, dari praktek ibu yang ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat gitu. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita akan memasuki sesi paparan dari narasumber kita yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Yang pertama, mari kita sama-sama sambut Bapak Dr. Yogi Anggrena MSI selaku Ketua Tim Kerja Kurikulum BSKAP. Kepada Pak Yogi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak pada siang ini melalui daring. Izin pada siang ini menyampaikan atau melakukan penyamaan persepsi berkaitan dengan kebijakan yang sudah di launching oleh Mas Menteri berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini pada tanggal 25 sudah secara resmi ditetapkan melalui Permendikbud nomor 12 tahun 2024 dan pada tanggal 26 sudah diundangkan dan di tanggal 27 sudah di launching. Dengan kata lain, kurikulum Merdeka yang pada tahun ini sudah diimplementasikan pengembangannya di berbagai satuan pendidikan, maka pada tahun ini sudah mempunyai legitimasi dengan terbitnya Permendikbud kurikulum Merdeka ini yang sudah diundangkan dan sudah secara resmi di launching oleh Mas Menteri. Slide selanjutnya. Nah, Ibu Bapak, pada tanggal 27 ini kami menerbitkan dua dokumen. Dokumen yang pertama adalah kajian akademik kurikulum Merdeka untuk dipelajari berbagai hal, dasar pemikiran kenapa kita mengambil kebijakan ini, dan juga Permendikbudnya. Jadi di website kami dan secara resmi juga sudah diedarkan dua dokumen ini yang melandasi kebijakan kurikulum Merdeka dan secara resmi juga regulasinya melalui terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Nah, Ibu Bapak mungkin ada yang bertanya, kenapa nama Permendikbudnya tidak langsung saja Permendikbud tentang kurikulum Merdeka? Ini sebenarnya lebih ke penataan pada saat kami proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana penamaan suatu regulasi perlu merujuk ke regulasi di atasnya. Dan di undang-undang maupun di dalam Standar Nasional Pendidikannya, di dalam peraturan pemerintah mendelegasikan adanya kurikulum, belum ada nama secara spesifik. Maka sebagai jembatan dari Permendikbud inilah, secara hakikat Permendikbud ini sebenarnya tentang kurikulum Merdeka. Namun dalam penamaannya saja kami jelaskan secara detail dengan nama Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Namun secara substansi kurikulum ini, Permendikbud ini adalah terkait dengan kurikulum Merdeka, maka kami jelaskan pada pasal 1 di batang tubuhnya. Slide selanjutnya. Di dalam pasal 1 kami jelaskan bahwa kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, slide selanjutnya, itu disebut kurikulum Merdeka. Jadi di pasal satunya sudah secara eksplisit gitu ya, yang nama tadi Permendikbud itu kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah itu selanjutnya disebut kurikulum Merdeka. Jadi semestinya ini sudah tidak menjadi perdebatan kembali ya, bahwa ini sejatinya hakikatnya Permendikbud ini adalah Permendikbud tentang kurikulum Merdeka. Karena di pasal satunya kami sudah jelaskan gitu ya. Nama tadi kan panjang, bahwa nama permennya kurikulum pada PAUD jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah. Nah, selanjutnya ini disebut kurikulum Merdeka. Jadi di dalam batang tubuhnya apa yang diatur ini adalah terkait dengan kurikulum Merdeka. Dengan terbitnya Permendikbud ini memberikan legitimasi dan secara resmi bahwa kurikulum yang berlaku saat ini secara nasional, yang diterapkan nasional adalah kurikulum Merdeka. Jadi tidak mengganti nama nomenklatur yang beberapa waktu lalu sempat beredar bahwa nama nomenklatur ini mau diganti gitu ya, dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum. Nah, yang tepat adalah ini nama nomenklaturnya tetap kurikulum Merdeka, namun kurikulum Merdeka inilah diterapkan secara nasional. Karena dalam sistem dalam undang-undang kita mengharuskan ada satu sistem pendidikan nasional dan kurikulum yang secara kebijakan yang berlaku itu adalah satu. Maka dengan terbitnya Permendikbud nomor 12 ini secara resmi kurikulum 2013 itu diganti dan dicabut dengan terbitnya Permen ini, sehingga kurikulum 13 sudah tidak berlaku dan yang berlaku secara nasional, yang diterapkan secara nasional ada kurikulum Merdeka. Namun Ibu Bapak tidak perlu khawatir, walaupun K13 secara resmi dinyatakan tidak berlaku, namun dalam implementasinya kami masih memberikan waktu atau memberikan transisi
untuk beralih kepada satuan pendidikan. Dengan berbagai pertimbangan, maka transisi yang diberikan kesempatan untuk beralih bagi sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13 itu masih ada waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi untuk wilayah-wilayah non 3T ini masih ada 2 tahun ke depan, dan di tahun ketiga nanti di tahun 2026 sudah beralih. Jadi dengan kata lain, kalau satuan pendidikannya di tahun ajaran ini belum siap, masih diperkenankan. Di tahun depan belum siap, masih diperkenankan menggunakan K13. Tetapi di tahun 2026 nanti sekolah siap atau tidak siap sudah harus beralih menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk wilayah 3T itu 1 tahun lebih lama. Jadi secara kebijakan kurikulum 13 itu sebenarnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun dalam implementasinya masih diberikan masa transisi 3 tahun ke depan untuk beralih menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, Ibu Bapak, apa saja yang diatur di dalam kurikulum ini, dalam Permendikbud ini? Slide selanjutnya. Sesuai juga dengan amanah undang-undang dan di dalam peraturan pemerintah, bahwa pemerintah perlu menetapkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Jadi Permendikbud ini cakupannya yang kami muat di dalam Permendikbud kurikulum ini memuat kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Jadi kalau sebelumnya kami dalam menetapkan kurikulum itu banyak regulasi terkait kurikulum, jadi strukturnya sendiri, kompetensinya sendiri, muatan lokal sendiri, dan turunan-turunannya itu tersendiri, maka di dalam kebijakan saat ini Kimberta terkait kurikulum satu regulasi, sehingga Ibu Bapak bisa mengakses regulasinya ke satu regulasi, yaitu Permendikbud nomor 12 ini. Nah, di dalamnya itulah yang kami jelaskan. Nah, di bagian awal kita menjelaskan kerangka dasar kurikulum, inilah yang menjadi pemikiran kami sehingga diterjemahkan nanti ke dalam struktur kurikulum. Di dalam kerangka dasar ini memuat tujuan, prinsip, karakteristik, serta landasan filosofi, sosiologis, psikopedagogis. Ini kita muat di dalam bagian awal dan secara detail kita jelaskan di dalam lampiran 1. Jadi kalau Ibu Bapak ingin mengetahui apa sih tujuan kurikulum Merdeka, prinsip kurikulum Merdeka itu apa, karakteristiknya bagaimana, dan apa saja yang menjadi landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum, ini Ibu Bapak bisa Ibu Bapak cek di dalam lampiran 1-nya. Jadi misalkan di dalam tujuan itu kami jelaskan bahwa dalam tujuan ini selaras juga dengan kebijakan nasional selama ini dalam rangka meningkatkan, mengembangkan iman takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, juga dalam rangka mewujudkan cipta rasa dan karsa. Jadi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara turut mewarnai juga dalam penetapan tujuan ini. Nah, selanjutnya di bab selanjutnya kita menjelaskan terkait dengan struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum itu Ibu Bapak kalau dicek di dalam peraturan pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan, struktur kurikulum itu adalah pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Dan kita ketahui dalam kurikulum kita selama ini selalu mengatur intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, dengan kata lain, di dalam intrakurikuler itu harus ada kompetensinya, harus ada muatan pembelajarannya, dan harus ada beban belajarnya. Di dalam kokurikuler harus ada kompetensinya, muatan pembelajarannya, dan beban belajarnya. Begitu pula di dalam ekstrakurikuler harus ada kompetensinya, muatan pembelajarannya, dan beban belajarnya. Nah, yang kami atur dalam Permendikbud ini untuk intrakurikuler dan kokurikuler, kompetensi, muatan, dan bebannya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi satuan pendidikan tinggal merujuk apa yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk ekstrakurikuler, kami mendelegasikan kepada satuan pendidikan untuk menetapkan kompetensi, muatan, dan bebannya. Nah, dalam ekstra ini unik dengan bedanya dengan intrako gitu. Kalau intrakurikuler dan kokurikuler harus dijalankan, wajib dijalankan oleh sekolah dan wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Nah, untuk ekstrakurikuler, penjelasan di dalam permen ini adalah ekstrakurikuler itu wajib minimal sekolah pendidikan formal menyediakan minimal 1, setidaknya ada pendidikan pramuka, ada ekskul pramuka.
Dan untuk siswanya itu tidak wajib seperti intra dan kurikuler mengikutinya. Jadi untuk intra siswa wajib mengikuti, mempelajari, belajar. Kalau ekstra itu sifatnya pilihan untuk anak. Jadi sekolahnya wajib menyediakan minimal salah satu ya, minimal ada satu pun minimal harus ada pramuka. Sedangkan untuk siswanya sukarela. Itu yang kami jelaskan di dalam Batang Tubuh secara umumnya. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan untuk intrakurikuler, kurikuler ini eh, kompetensinya dalam bentuk capaian pembelajaran, muatan pembelajarannya dalam bentuk mata pelajaran. Jadi kalau Ibu Bapak lihat peraturan perundangan, di level PP itu kita masih berbicara muatan. Nah, baru di level kurikulum lah kita sudah menyebut nama mata pelajaran. Jadi, muatan pembelajaran yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah maka kita tetapkan dalam mata pelajaran. Jadi, nama mata pelajaran di dalam kurikulum, lalu beban belajarnya per tahun. Lalu kokurikuler, nah kokurikuler itu di dalam kurikulum Merdeka minimal bentuknya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi minimal dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu muatannya dalam bentuk tema proyek dan beban belajarnya per tahun. Jadi untuk intra kompetensinya dalam capaian pembelajaran, muatannya mata pelajaran, beban belajarnya per tahun, kokurikuler bentuknya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kompetensinya dalam dimensi profil pelajar Pancasila, nama muatannya dalam bentuk tema, dan beban belajarnya per tahun. Nah, ini ditetapkan pemerintah. Jadi Bapak sudah bisa merujuk dan menggunakan kompetensi muatan dan beban belajarnya untuk intra dan ko. Nah, untuk ekstrakurikuler itu kita atur di dalam lampiran 3 itu bagaimana pengembangannya. Jadi Ibu Bapak nanti perlu menetapkan kompetensi muatan dan bebannya. Dan bisa juga merujuk kompetensi muatan dan bebannya itu kepada organisasi yang menjadi pembinanya. Misalkan ekstrakurikuler itu bisa merujuk ke Kuarnas apa kompetensinya, apa muatannya, dan apa bebannya. Nah, itu yang kita atur secara umum di dalam Permendikbud ini. Nah, Ibu Bapak, ada pasal-pasal selanjutnya yang kita atur juga di dalam kurikulum ini, yaitu berkaitan dengan penetapan kurikulum satuan pendidikan. Di dalam Permen kita atur bahwa yang selama ini kurikulum sekolah itu harus disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, maka di dalam kurikulum Merdeka, karena kita ingin memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan, lebih mengembalikan hakikat kurikulum satuan pendidikan, maka penetapan kurikulum satuan pendidikan itu selesai ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan atau di pendidikan formal oleh kepala sekolah. Nah, itu pun kita atur di dalam Permendikbud ini. Jadi nantinya penjelasan detailnya akan ada panduan, tapi secara norma umumnya terkait kurikulum ini kita atur dalam Permendikbud ini. Slide selanjutnya. Nah, Ibu Bapak, inilah yang melandasi kami dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip inilah yang harapannya dalam paparan Mas Menteri pun di slide-slide selanjutnya waktu paparan Mas Menteri itu menekankan justru prinsip ini waktu kita mengembangkan kurikulum itu justru ingin apa perubahan yang terjadi. Siswa belajarnya bisa lebih mendalam, siswa belajar menjadi menyenangkan. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Kita kurangi beban-beban administrasi, kita kurangi banyak materi-materi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh siswa. Kita ingin memberikan fleksibilitas kepada guru agar dalam perencanaan belajarnya dia tidak diseragamkan, agar format-format itu nggak diseragamkan. Yang kita atur adalah minimal komponennya apa dan guru dapat dengan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu prinsip pengembangan karakter, nah ini yang kita rancang sebenarnya alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, niat kita adalah ingin ada waktu secara khusus untuk mengembangkan karakter. Maka indikasi keberhasilannya di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah bagaimana program-program yang kita susun, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita susun dapat meningkatkan karakter peserta didik. Jadi indikasi keberhasilannya adalah bagaimana pengembangan karakter dari peserta didik kita. Slide selanjutnya, nah Ibu Bapak di dalam slide-slide terakhir, di dalam pasal-pasal terakhir, dengan terbitnya Permendikbud ini kita mengatur ada beberapa pasal sebenarnya. Nah, secara kebijakan, kurikulum 13 itu sudah secara resmi dicabut dengan Permendikbud nomor 12 ini. Secara kebijakan. Namun kami sadari dengan cakupan wilayah Indo yang sangat luas, perlu waktu transisi.
dalam beralih. Maka peralihannya itu kita atur di sini. Untuk satuan pendidikan tadi sudah jelaskan, ini sekolah masih boleh menggunakan K13, tapi paling lama tahun 2025. Di tahun 2026 itu harus beralih. Dan di wilayah 3T 1 tahun lebih lama. Jadi kita atur peralihan, secara resmi memang regulasinya dicabut K13, tapi dalam implementasinya masih boleh melakukan transisi dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, ini yang mohon diperhatikan oleh Ibu Bapak juga. Itu mungkin yang kita atur secara umum dalam Permendikbud ini, dan setelah ini pun ada beberapa turunan di dalam Permen ini yang kita tuangkan nanti dalam peraturan Kabadan, yaitu tentang pembelajaran asesmennya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kurikulum satuan pendidikannya. Dan mungkin terakhir, selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah Ibu Bapak, waktu paparan Mas Menteri juga ini sangat menekankan niat kami pada saat melakukan pembaharuan ini ingin memberikan kemerdekaan, ingin memberikan fleksibilitas, juga ingin mengurangi beban-beban administrasi. Karena ini yang mungkin banget muncul di berbagai tempat. Bagaimana pada saat menggunakan kurikulum mereka seolah-olah kurikulum mereka itu harus pakai modul ajar, kurikulum 13 pakai RPP. Jadi seolah-olah kurikulum mereka malah nambahin beban administrasi. Nah, pada saat Mas Menteri paparan juga sudah kami tekankan, Ibu Bapak untuk perencanaan belajar silahkan. Ibu Bapak mau pakai RPPM 1 halaman pun silahkan. Yang penting apa? Ibu Bapak perlu memiliki perencanaan belajar yang ada minimal tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah, inilah yang kami tekankan. Dan Ibu Bapak juga nanti setelah ini kami akan menerbitkan revisi panduan pembelajaran asesmen kurikulum satuan pendidikan dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena itu yang dilakukan pembaharuannya. Dan setelah ini juga oleh Bu Medira akan dijelaskan dukungan-dukungan yang akan dilakukan oleh kementerian dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semua kebijakan ini, slide selanjutnya, terkait dengan kebijakannya, Ibu Bapak, panduan kebijakannya akan kami simpan di website kurikulum.kemdikbud.go.id, dan juga berbagai perangkat pembelajarannya nanti dalam platform Merdeka Mengajar yang nanti akan mungkin lebih detail oleh Ibu Medira. Kami silahkan Ibu Bapak jika ingin mengetahui lebih lanjut Permendikbudnya, kajian akademiknya, dan panduan-panduannya bisa mengakses website ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak untuk Pak Yogi atas penjelasannya. Semoga paparan yang disampaikan tadi dapat menambah pemahaman sahabat GTK sekalian, khususnya terkait substansi kurikulum Merdeka. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Ibu Dr. Medira Ferianti, SSMA, selaku Ketua Tim Kerja Pembelajaran Dirjen GTK yang akan memberikan informasi dengan dukungan Dirjen GTK terhadap Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kepada Bu Medira, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Inge. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan yang ditangkap, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Baik, mohon bisa ditayangkan slide-nya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kami dari Direktorat Jenderal GTK, tepatnya tim pembelajaran, ingin berbagi tentang dukungan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi baru saja Bapak dan Ibu sudah mendengarkan Pak Yogi tentang substansi kurikulum Merdekanya. Kemudian sekarang kami dari GTK itu akan menyampaikan dukungan-dukungan apa sih atau strategi apa sih yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum Merdeka di lapangan. Next. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 28 April ya, Bapak Ibu. Di mana saat ini setelah tanggal 28 April nanti itu kita semua Bapak dan Ibu GTK hebat, sahabat GTK itu akan mulai untuk belajar ya, belajar untuk memahami kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya dari bulan Juni, Juli itu mulai menyusun kurikulum satuan pendidikan dan rencana pembelajaran secara bertahap.
Kemudian masuk ke fase implementasi. Next slide. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, pertanyaan yang ingin kami tanyakan adalah, apakah jika ingin meningkatkan kompetensi, gitu saya sebagai GTK gitu ya, atau dalam hal ini yang ditulis adalah pendidik, itu harus menunggu pelatihan dari pusat. Itu pertanyaan pemantiknya. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan pertama jawabannya apa? Coba dong ketik di chat. Ya, tentunya ini jawabannya Bapak Ibu sudah paham sekali bahwa kita sekarang cara belajarnya, karena zaman juga sudah berubah, jadi cara belajar juga berubah. Tidak harus menunggu-menunggu pelatihan dari pusat ya, atau guru inti dan sebagainya untuk bisa belajar. Nah, yang selanjutnya adalah apakah ada sumber belajar yang terpercaya terkait kurikulum Merdeka? Nah, ini tentunya juga Bapak Ibu bisa ketik juga di chat jawabannya apa. Ya. Nah, terus bagaimana saya bisa mendapatkan contoh atau referensi untuk mengajar, baik itu bahan ajar ataupun melihat praktik baik rekan sejawat. Nah, ini bisa enggak didapatkan sekarang ini? Juga bisa diketik di chat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana saya juga dapat berjejaring dan belajar bersama komunitas lain di daerah ataupun di luar daerah saya. Nah, semua pertanyaan ini yang akan kami jawab sampai ke slide terakhir, Bapak Ibu. Next slide. Nah, dari tahun 2021, Bapak Ibu, implementasi kurikulum Merdeka ini diawali di program Sekolah Penggerak dengan SMK Pusat Keunggulan ya. Kemudian tahun 2022 mulai implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dengan dukungan dan strategi atau strategi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya. Yaitu ada platform Merdeka Mengajar, ada komunitas belajar, ada narasumber berbagi praktik baik, ada webinar, ada help desk, ada mitra pembangunan, dan ada dukungan-dukungan lainnya. Nah, diharapkan dengan semua dukungan ini, walaupun dia low touch ya Bapak Ibu, kualitas mengajar itu bisa meningkat. Yang kita berharap ujung akhirnya kualitas pembelajaran juga bisa meningkat, sehingga profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa kita capai. Next slide. Nah, kita mulai pertama mengenal sumber belajar yang pertama, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi tadi pertanyaan pertama, kita sekarang zaman juga sudah berubah, banyak sekali sumber belajar di sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah mengenali sumber-sumber belajar di sekitar kita itu, yang mana sih yang bisa memenuhi ketimpangan pengetahuan atau ketimpangan keterampilan yang kita miliki ya. Jadi kalau nggak tahu sesuatu, nggak usah nunggu-nunggu harus ada narasumber tertentu untuk mengajarkan. Tapi Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi banyak sekali sumber belajar di sekitar Bapak dan Ibu, GTK Hebat, yang mana yang bisa memenuhi rasa keingintahuan saya. Jadi cara belajar bagaimana caranya belajar ya Bapak Ibu, itu yang berusaha kita dorong sekarang ini. Oke, next slide. Nah, salah satu sumber belajar itu ada di platform Merdeka Mengajar. Ini banyak sekali sumber belajar tentang kurikulum Merdeka yang bisa didapatkan di sini. Nah, namun pertama sekali tentunya harus install dulu platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan membuka aplikasi Play Store ya Bapak Ibu. Kemudian cari aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian unduh dan install pada gawainya, kemudian masuk dengan akun Belajar ID. Next slide, saya rasa ini juga semuanya sudah masuk ke insya Allah ya Bapak Ibu. Nah, untuk mulai belajar tentang kurikulum Merdeka, di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu terlihat ada info terkini. Jadi di sana bisa membaca kebijakan-kebijakan terkait kurikulum Merdeka dengan judul Kebijakan Kurikulum Merdeka. Nah, kemudian juga ada berbagai informasi tentang kurikulum Merdeka, tentang informasi prinsip kurikulum Merdeka, filosofi kurikulum Merdeka, dan harapan kami prinsip dan filosofi ini dipegang dulu Bapak Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu GTK Hebat nggak terombang-ambing kalau A bilang begini, B bilang begini, C bilang begini, jadi bingung. Jadi kalau udah pegang prinsip sama filosofinya itu lebih mantap gitu. Pemahaman kurikulum merdekanya dan bisa mengimplementasikannya dengan baik ya insya Allah. Nah, serta di sana juga ada dokumen-dokumen penting Bapak dan Ibu GTK Hebat seperti panduan, CP, dan contoh ATP ya. Kemudian, nah, di berikutnya ada fitur pelatihan-pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri di sini berisi topik-topik tentang kurikulum merdeka yang bisa Bapak Ibu pelajari secara bertahap.
pilih dulu topik atau modul yang sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak pernah mewajibkan, mengharuskan semua pelatihan mandiri, semua video, semua topik itu harus ditonton gitu ya. Jadi silahkan ambil sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi tidak tepat atau miskonsepsi jika semua video itu harus ditonton dan Bapak Ibu harus mendapatkan semua sertifikat yang ada pada PMM. Nah, itu tidak betul ya Bapak Ibu, tidak pas itu. Itu adalah miskonsepsi. Jadi silahkan belajar sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu masing-masing. Next slide. Nah, misalkan contoh kebutuhan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka dan solusinya dalam platform Merdeka Mengajar, misalkan kebutuhan guru itu mencari apa sih ATP itu, atau alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, terus apakah ada contohnya gitu. Nah, ini bisa diambil dari tombol kurikulum Merdeka pada bagian bawah beranda ya, atau homepage, tentang kurikulum Merdeka. Di sana ada informasi tentang itu. Nah, kemudian kalau ingin belajar membuat perencanaan pembelajaran gitu dan kurikulum satuan pendidikan, itu di mana lihatnya? Nah, ini bisa pelajari minimal 2 topik pelatihan mandiri, itu yang topiknya kurikulum maupun yang topiknya perencanaan pembelajaran sesuai jenjang ya. Jadi di sana ada semua Bapak Ibu. Kemudian di mana saya mencari perangkat ajar untuk referensi atau contoh-contoh yang bisa digunakan langsung. Nah, itu bisa dalam fitur perangkat ajar, bisa mendapatkan modul ajar di sana atau RPP ya. Kemudian ada modul project, kemudian buku guru, buku murid, bahan ajar gitu ya. Semuanya ada di klik perangkat ajar. Ya, seperti yang tadi Pak Yogi katakan, kita wajib membuat perencanaan pembelajaran, tapi boleh milih, boleh yang RPP yang cuma 1 lembar, boleh yang modul ajar yang lebih 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 tebal gitu ya, tergantung inginnya yang mana, yang cuma 1 lembar 2 lembar atau yang lebih lengkap seperti modul ajar. Itu kita tidak memberatkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kalau saya ingin menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini saya harus belajarnya gimana? Pelajari juga topik pelatihan mandiri, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada di mana. Nah, selain ini juga ada cerita-cerita praktik atau yang sudah praktik-praktik baik, Bapak Ibu juga bisa melihatnya di ide praktik. Yang di dalamnya ada cerita-cerita praktik yang dikemas secara sederhana. Next slide. Nah, untuk bisa mengelola waktu Bapak dan Ibu dalam belajar, kami juga sudah menyiapkan panduan belajar 15 menit gitu ya. Dan menyediakan misi Bapak Ibu dalam belajar, misalkan 31 hari untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar yang ada pada sumber belajar PMM. Anda juga dapat mengunduh template untuk melihat aktivitas tiap minggunya yang sudah dikurasi sebagai panduan belajar harian. Dan ini bisa didapatkan di PMM ya Bapak Ibu. Jadi ini membantu Bapak Ibu untuk mengelola belajarnya. Next slide. Nah, ini adalah testimoni pendidik dalam memanfaatkan PMM untuk guru, untuk kurikulum Merdeka ya. Jadi di sini Bapak ini merasakan banyak sekali referensi perangkat ajar di PMM yang bisa langsung diterapkan, Bapak Ibu. Next. Nah, sebenarnya ini mungkin bagi yang sudah lama mengimplementasikan kurikulum Merdeka juga, yang juga sedang butuh-butuhnya belajar gitu ya, bahwa di PMM ini ada 3 kategori sebenarnya. Ada fungsi buat membantu mengajar. Ini ada seperti contoh perangkat ajar tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian ada fungsi belajar, wadah untuk pengembangan kompetensi guru, ada pelatihan mandiri, ada apa namanya cerita-cerita praktik dan segalanya dan segala macam ya. Di sini ada semua. Kemudian fungsi berkaryanya mencari dan berbagi inspirasi. Bapak Ibu ada video inspirasi, ada ide praktik seperti yang saya sampaikan tadi, praktik-praktik baik itu tertulis semua di ide praktik ya atau cerita praktik. Dan Bapak Ibu juga bisa mengunggah karya-karyanya di bukti karya. Jadi banyak sekali di sini yang bisa Bapak dan Ibu explore gitu ya. Untuk belajar tadi ada di fitur pelatihan mandiri. Next. Nah, ini menu yang cukup banyak sekali Bapak Ibu di PMM.
dari banner utamanya, ada rekomendasi jempolan tentang kurikulum merdeka, video inspirasi, dan banyak hal lah Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang pertama kali baru mau buka kurikulum merdeka, baru mau belajar, cukup yang tadi Bapak Ibu ya, lihat info terkini, belajar kebijakannya, belajar prinsip dan filosofinya, kemudian belajar tentang pelatihan mandiri terkait sesuai kebutuhan ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah lama sekali explore PMM, tentunya ini sudah tidak asing lagi ya. Dari seleksi kepala sekolahnya, refleksi kompetensi, ada fitur webinar, dan semuanya itu semuanya ada di sini. Sampai ke rekomendasi jempolan ya. Next. Nah, sekarang ini terus gimana caranya kalau daerah itu nggak ada internet gitu? Nah, kami juga sudah menyiapkan di sini awan penggerak, Bapak Ibu. Awan penggerak ini memudahkan guru di daerah yang tidak memiliki koneksi internet stabil untuk mengakses perangkat ajar. Jadi pakai intranet ya, Bapak Ibu. Jadi sejenis PMM offline, tapi Bapak Ibu bisa explore seperti sedang mengeksplor PMM ketika online ya. Jadi ini untuk membantu para GTK hebat di daerah-daerah yang terkendala dengan jaringan internet untuk tetap bisa mengakses sumber-sumber belajar yang ada pada PMM. Dan ini sudah mulai ya diterapkan di banyak daerah yang terkendala jaringan internet. Next. Nah, yang pertama tadi sumber belajarnya pakai sumber belajar yang ada platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Tadi lengkap sekali. Kemudian kalau ingin bertanya, ingin melihat secara langsung, nah, Bapak Ibu bisa berkunjung gitu ke narasumber berbagi praktik baik, kesatuan pendidikannya. Nah, ada sedikit perbedaan dari yang dulu ya, bahwa narasumber berbagi praktik baik ini adalah seluruh GTK hebat yang sudah memiliki praktik baik ya Bapak Ibu, tidak hanya orang-orang yang memiliki SK sebagai narasumber berbagi praktik baik ya, tapi ini memang sudah kami buka bahwa semua guru tenaga kependidikan yang sudah memiliki praktek baik itu bisa disebut narasumber berbagi praktek baik. Next slide. Nah, siapa-siapa saja mereka? Jadi dari tahun 2021 seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3.000 guru, kepala sekolah gitu ya, satuan pendidikannya itu ada dari program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, Bapak Ibu juga bisa datang ke sana untuk melihat praktek-praktek baik yang sudah dimiliki rekan-rekan kita di program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kemudian di 2022 itu ada 140.000 dan saat ini sudah lebih daripada 300.000 yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka secara sukarela. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali untuk melihat secara langsung Bapak Ibu ya. Next slide. Terus bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya itu adalah berkunjung ke satuan pendidikan yang telah memiliki praktik baik di sekitar Bapak dan Ibu. Ini bisa tanya jawab tentang situasi tantangan yang mereka hadapi dulu. Kemudian aksinya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengobservasi pembelajaran guru yang telah memiliki praktik baik. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kayak mana sih bentuknya gitu. Diferensiasi proses konten produk itu kayak mana sih bentuknya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pembelajaran satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum merdeka gitu ya, izin untuk melakukan observasi pembelajaran. Nah, kemudian juga untuk kepala-kepala sekolah yang bisa memimpin satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka dengan baik, itu juga bisa diobservasi seperti apa kepemimpinan beliau di sekolah tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengundang guru atau kepala sekolah yang telah memiliki praktik baik ke komunitas belajar, baik yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu ataupun di antar sekolah gitu ya, kombel antar sekolah misalkan di MGMP, KKG, MKKS, K3S dan segala macamnya. Kemudian tapi sebelumnya diidentifikasi dulu praktik baik yang dibutuhkan apa gitu ya, baru mengundang. Next. Nah, kita sudah dua mengenali sumber belajar di sekitar kita. Tadi dari PMM, kemudian yang kedua dari teman-teman kita GTK hebat yang sudah memiliki praktek baik terkait implementasi kurikulum merdeka. Nah, berikutnya kita juga bisa belajar bersama
dari rekan-rekan kita yang lain di komunitas belajar, ada yang dalam sekolah dan ada yang antar sekolah. Next slide. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, kombel dalam sekolah itu wajib ada. Setiap satuan pendidikan wajib ada kombel dalam sekolahnya. Ini supaya kita bisa membudayakan belajar bersama, gitu ya. Ada ekosistem dalam sekolah yang bisa mendorong terjadinya budaya belajar di sekolah. Kemudian kombel antar sekolah, kemudian juga ada kombel daring pada PMM. Kalau kombel daring pada PMM, dia lebih kepada berbagi praktik gitu ya, berbagi praktik baik dalam bentuk webinar-webinar biasanya Bapak Ibu. Nah, kalau kombel antar sekolah kami dorong untuk mendaftarkan ke platform Merdeka Mengajar, tapi kalau untuk kombel dalam sekolah kami tidak mewajibkan untuk mendaftar di platform Merdeka Mengajar. Next. Nah, kombel ini Bapak Ibu ada dua fokus, ada dua fokus. Yang pertama, fokus ke peningkatan kompetensi guru, misalkan guru-gurunya sedang nggak bisa melakukan asesmen formatif gitu. Nah, seluruh guru sepakat untuk melakukan kombel untuk belajar bersama tentang asesmen formatif gitu ya, dalam bentuk seperti IHT, Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang kedua, ini lebih fokus kepada bagaimana mereka bisa berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran murid atau untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran yang berkualitas, tapi tetap harus disesuaikan dengan konteks muridnya masing-masing, Pak Ibu. Nah, dua hal ini kita dorong terjadi di satuan pendidikan. Harapannya dua-duanya dikerjakan di satuan pendidikan. Tapi pada umumnya kombel-kombel di satuan pendidikan baru fokus ke poin 1 saja. Belum banyak yang melakukan di poin 2. Kita berharap supaya memang betul-betul berdampak pada murid, kombel yang fokus ke menyelesaikan permasalahan pembelajaran murid itu juga digalakkan ya Bapak Ibu. Karena terkadang kita hadir untuk kombel pertama atau seperti pelatihan atau IHT gitu Bapak Ibu, terkadang memang tidak terdampak pada murid karena tidak diterapkan pada pembelajaran murid secara langsung. Sehingga kita dorong supaya belajar bersamanya itu betul-betul berdampak pada murid, yang kombel nomor 2 juga kita harapkan terjadi di satuan pendidikan. Next slide. Nah, sekilas tentang komunitas, Bapak Ibu bisa lihat juga di PMM, ada di fitur komunitas. Next slide. Nah, di PMM ini Bapak Ibu bisa ambil panduan komunitas belajar yang ada di sini nih. Ya, panduan dan petunjuk yang membantu Anda dalam penerapan kurikulum Merdeka. Itu juga ada panduan kombelnya. Next. Nah, panduan-panduan kombel yang ada pada PMM, ada panduan optimalisasi komunitas belajar, ada buku saku penggerak komunitas, ada belajar bersama dalam komunitas. Nah, kalau ingin belajar bersama, seperti tadi fokus ke memenuhi ketimpangan kompetensi guru dalam hal pengetahuan atau keterampilan, Bapak Ibu, dalam hal ini pengetahuan, itu bisa bisa menggunakan seri belajar yang ada pada PMM. Kalau kegiatannya awal apa, icebreakernya apa, kegiatan tengah nonton videonya seperti apa, dilanjutkan refleksi sampai kegiatan penutup ya, itu yang kombel yang poin 1 tadi. Itu bisa melihat inspirasinya dari sini. Semua ada di PMM, Bapak Ibu. Next slide. Nah, kalau yang poin 2, ini harus pakai siklus inquiry. Jadi mulai dari permasalahan apa sih yang kita lihat di murid, di pembelajarannya yang butuh untuk diselesaikan. Harapannya ada guru-guru ini memiliki permasalahan yang sama ya. Kemudian dari sana ketika sudah tahu murid butuh ditingkatkan dalam hal apa, itu direncanakan bersama. Buat perencanaan pembelajaran, eh, kita diskusikan pertanyaan umum gitu ya, pertanyaan pentingnya yaitu sebenarnya apa sih yang kita ingin murid capai, itu satu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau murid nggak bisa-bisa, apa yang harus dilakukan? Kalau murid sudah bisa, cepat banget bisanya, itu harus melakukan apa lagi gitu untuk pengayaannya. Itu yang didiskusikan, tapi tetap harus disesuaikan dengan konteks muridnya masing-masing. Tapi diskusi umumnya itu terjadi di komunitas belajar. Kemudian perencanaan pembelajaran diimplementasikan di kelasnya masing-masing, kemudian dibawa lagi ke Kombel untuk refleksi atau menyampaikan apa yang apa namanya sudah diimplementasikan di Kombelnya. Next slide.
Nah, ini adalah contoh-contoh video praktek baik di PMM. Jadi bisa lihat Kombel PAUD, Kombel SD, Kombel SMP, SMA, dan seterusnya. Itu ada di PMM ya, bisa dicari di tadi. Next. Nah, terakhir, slide-slide terakhir, Bapak dan Ibu. Ini kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa bertanya ke helpdesk. Next. Helpdesk-nya Bapak Ibu bisa lihat di kurikulum.kemdikbud.go.id, ada nomor WhatsApp-nya di sini, bisa kontak di sini untuk jam operasional jam kerja pukul 8 sampai pukul 16. Next slide. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekolah tada kami kapan mana tada jauh kamaja ke jauh, jadi kebanyakan kan yang sekolah kesetaraan yang udah bekerja gitu ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti gini, pegunungan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya, menanam jagung gitu. Ini kan Bapak Ibu perannya ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Nah, Pendidikan kesetaraan ini kan beradanya di masyarakat. PKBM ini bisa hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta didik, untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. Kami bekerjasama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa Anggrawati ini memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar yang kemudian dipergunakan untuk aktivitas kegiatan belajar, warga belajar PKBM Miftahul Huda, salah satunya di pertanian terpadu tadi. Cita-cita jadi guru dulu, pengennya sekolah tinggi dan tinggi, terus ingin menjadi seorang guru. Cuma karena bentur biaya dan keadaan saya yang disabilitas, udah usia tua masih bisa, nah disitulah masih ingin sekolah gitu. Yang pada akhirnya daftarlah ke PKBM yang di Pagandon. Alhamdulillah pelatihan di olahraga itu nggak siang malam lah gitu kan, masih ada waktu. Jadi mereka memberikan toleran waktu untuk mengikuti pelajaran, dan saya belajar bisa setelah latihan sore, bisa siang. Lebih fleksibel, lebih nyaman lah, dalam arti masih ada peluang banyak menurut saya gitu. Enggak istilah ngeluh atau ini repot habis latihan sampai, enggak ada. Karena saya menginginkan benar-benar sekolah tinggi dari dulu gitu. Di pasihan tugas naonnya ku Bapak Guru di PR bagi kurung. Sabaraha nomor? 5. Kerjakeun sadaya ulah dikantunkeun. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak, kan namanya keluaran SD mungkin jadi mengenal, misal mah ini tuh apaan, mungkin masih tahu apa itu limit gitu. Alhamdulillah gitu ya, itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada tamu ya, nyapa minimal gitu ya. Alam nyapa gitu, mungkin enggak ya bisa jawab gitu sedikit, good morning gitu, oh mungkin oh itu selamat pagi, mungkin Pak kalau saya kalau nggak sekolah good morning tuh apa, kalau di kampung kan morning tuh goreng jagung Pak, mungkin saya maaf ya Pak belum merebus jagungnya gitu, mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah ya sedikit gitu, mungkin ya bisa, kalau nggak bisa mengucapkannya juga. Yang paling dirasakan oleh peserta didik atau warga belajar, di antaranya mereka tidak harus ketakutan lagi ketika memang tidak bisa belajar secara tatap muka ke satuan pendidikan, yang mungkin dulu itu menjadi sesuatu hal yang memang sangat tabu gitu, ketika seorang peserta didik atau warga belajar tidak berkunjung ke satuan pendidikan atau tidak melakukan tatap muka. Nah, dengan
diakomodirnya tadi misalkan sistemnya yang sistem pembelajaran yang fleksibel, kemudian bisa dilakukan di mana saja seperti halnya konsep-konsepnya Ki Hajar Dewantara gitu. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Aku si Nunu, pari sareng alung-alung tak kasih Nunu malah benang kasih Dian. Diannya bukan orangna, kesempatan. Jadi ini tadi kan kita tugasnya membuat cerita bahasa Indonesia. Harus diterjemahkan artinya itu apa gitu ya. Ya, judulnya apa, Ca? Ngalablut di sawah. Ngala bahasa Indonesia naon sih? Nyari. Ya, menangkap gitu ya. Nyari belut atau menangkap belut di sawah. Jian, sudah selesai? Atau tanya dulu ke Ica nih? Terima kasih banyak Bu Medira atas paparan yang diberikan. Yuk, sahabat GTK, kita manfaatkan dukungan yang disediakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kita. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Bapak Iqbal Fauzi, MPD, selaku Ketua TK Islam Al-Kausar Cilodong, Kota Depok, yang akan berbagi pengalaman implementasi kurikulum merdeka di sekolahnya. Pada Pak Iqbal, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Inga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore, Bapak Ibu, sahabat GTK yang ada di seluruh tanah air. Perkenalkan, saya Iqbal Fauzi, MPD, selaku Kepala TK Islam Al-Kausar Cilodong, Kota Depok. Ya, untuk berbagi sedikit cerita mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang proses di lembaga atau sekolah saya. Baik, implementasi kurikulum Merdeka. Proses menuju implementasi kurikulum Merdeka diawali ketika kami mengikuti workshop atau seminar, yaitu tentang pelatihan teknik assessment implementasi kurikulum Merdeka, di mana diselenggarakan oleh IG TKI PGRI Kota Depok, yang dimana hal ini diinisiasi oleh para pengawas, khususnya pada yang mana pelatihan ini dilaksanakan dari sampai sore hari. Di sana kita diajari banyak hal kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Lihat pada slide-nya, di situ ada banyak-banyak barang-barang bekas ya, yang di luar pemikiran kita, mau jadi apa sih barang bekas itu gitu. Ternyata dari barang itu yang bisa kita buat yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Di situ terlihat ada gambar sapi. Ternyata kita dalam hal ini guru-guru disuruh buat tentang apa saja, misalnya topiknya tentang sapi. Ternyata tidak hanya tentang kandang sapi, tapi banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan sapi tersebut. Baik, next. Selanjutnya yaitu kegiatan tentang studi tiru, di mana saya melakukannya
kunjungan yang pertama kami lakukan yaitu ke salah satu sekolah swasta di daerah Semarang, Jawa Tengah, di mana saya dan teman-teman guru lain kami dan rekan guru-guru lainnya berkunjung ke sekolah tersebut. Dimulai dari awal kegiatan, mulai dari anak-anak baris berbaris, di sana anak-anak mulai bernyanyi, anak-anak mulai berdoa, bahkan anak-anak sambil apa mengulang hafalan-hafalan surat-surat pendek, hafalan hadis, bahkan ada juga anak-anak yang bertugas sebagai petugas upacara pada saat itu. Kebetulan pada saat itu kami berkunjung di hari Senin. Dan hal-hal yang banyak yang dapat kami rasakan ketika kami berkunjung ke sekolah di Semarang itu, kami dibagi beberapa kelas di mana kami dipersilahkan oleh guru di sana boleh memilih kelas yang ingin dikunjungi. Kebetulan pada saat itu saya masuk ke TK kelompok A. Di sana kebetulan teman-teman sedang membuat proyek tentang topiknya tentang kendaraan. Nah, di situ kami pagi-pagi sudah diajak berkeliling-keliling menaiki mobil odong-odong. Nah, setelah kita gali, kita tanya dengan guru di sana, Bu, mohon maaf, ini kok kita keliling-keliling naik odong-odong, kenapa ya Bu alasannya gitu. Ternyata kata bu gurunya menceritakan kepada kami, iya, ini terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka, di mana mereka berbasis literasi berdasarkan buku bacaan yang dibacakan oleh guru di kelas, lalu teman-teman dikasih pilihan. Nah, eh, sehingga ada kegiatan anak-anak untuk memilih berjalan keliling sekitar sekolah menggunakan odong-odong. Nah, hal yang menarik pula ketika kami masuk ke dalam kelas, di dalam kelasnya itu sungguh sangat rapi sekali ya. Ketika kami tanya kepada gurunya, Bu, apakah ini ibu yang membereskannya? Gitu. Ternyata bu gurunya tersebut menjawab, tidak, ini semuanya adalah yang merapikan adalah anak-anak. Gitu. Sampai pada akhirnya saya dan teman-teman guru lainnya sampai terkagum-kagum. Kok bisa ya gitu? Gimana proses awalnya gitu? Nah, setelah kita gali, ternyata eh, awalnya itu ketika dimulai pada saat MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk selama kurang lebih 2 minggu, bahkan paling lama bisa 1 bulan, mereka memberikan kesempatan kepada anak-anaknya dulu ya. Jadi ibaratnya anak-anaknya itu tertib dulu gitu. Nanti ketika anaknya sudah tertib, insya Allah apapun yang nanti diberikan atau disepakati di dalam kelas sudah tertib gitu. Bahkan yang bikin kami apa sampai berpikir, wah luar biasa sekali gitu ya. Mereka setelah mengadakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas gitu, ketika mereka melihat ada sesuatu atau sampah, mereka langsung mencari tempat sampah untuk membuang pada tempatnya. Berarti di sini ada kegiatan pembiasaan pada anak di awal pembelajaran. Nah, itu yang saya dapat ketika saya melakukan kegiatan studi tiru di kelas daerah Semarang. Selanjutnya, untuk kegiatan studi tiru yang kedua, saya dan beberapa teman berkunjung ke sekolah izin menyebutkan di TKIT Ciara Depok. Di sana masuk di TK kelompok B. Nah, di sana
anak-anak diawali dengan menceritakan berdasarkan buku bacaan yang dimaui anak-anak. Misalnya topiknya hari ini tentang layang-layang gitu ya. Kebetulan pada saat itu topik yang diangkat bukunya bercerita tentang layang-layang. Dari hasil pemantauan saya ketika masuk di kelas itu, anak-anak menyimak apa yang dibacakan oleh gurunya yang ada di dalam kelas, dan anak-anak nanti pas akhirnya mereka ditawarkan, teman-teman mau buat apa atau mau melakukan apa yang terkait dengan buku bacaan yang ada di cerita yang ada di dalam buku bacaan tersebut. Nah, di situ terlihat anak-anak eh, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Di sana misalnya ada anak-anak yang mau menggambar tentang layang-layang, ada juga anak-anak yang membuat menyusun balok berkaitan dengan layang-layang, atau ada anak-anak yang menulis tentang layang-layang. Itu yang saya dapat ketika saya studi tiru di TKIT Ciara Depok. Next. Nah, selanjutnya ketika kami dan beberapa guru berkesempatan diundang di TK Islam Al-Azhar GDC Depok, yaitu tentang P5. Ternyata pada saat itu mengambil topik tentang Aku Pahlawan Bumi. Awalnya eh, saya dan guru-guru yang lain sempat terkaget, wah ini nggak ada guru pendamping yang jadi ketika dua orang anak menjadi pembawa acara gitu ya. Nah ternyata eh, mereka tuh apapun yang ditampilkan anak-anak pada saat itu, mau ada benar atau salah, pokoknya terus saja berjalan gitu. Dengan tentunya dengan pola eh, anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Nah, di situ eh, pada saat P5 ini saatnya hasil karya teman-teman ditampilkan, di mana di sana ada yang menjadi koboi, terus ada yang membuat kandang sapi, dan juga ada juga yang menjadi petani di sana ya, seperti itu. Sehingga saya dan beberapa guru sempat berdiskusi, luar biasa ya apa efek dari implementasi kurikulum Merdeka itu. Selanjutnya next. Baik, setelah kami melakukan kegiatan studi tiru dan banding di beberapa lembaga sekolah, sehingga akhirnya kami pun pulang ke lembaga atau sekolah kami sendiri. Ini terlihat kami dan beberapa guru saling berdiskusi mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang kita sudah sama-sama sama-sama belajar dari beberapa lembaga atau sekolah. Disinilah saatnya kita sharing, kita brainstorming, beradu gagasan. Misalnya guru A punya ide seperti ini, guru B punya ide seperti ini, dan guru C punya ide seperti ini. Sehingga akhirnya dari proses brainstorming inilah tercipta suatu kesepakatan untuk implementasi kurikulum di lembaga TK kami, seperti itu. Next. Baik, menuju kurikulum Merdeka. Kebutuhan anak di masa depan mempunyai kemampuan 4C. Yang pertama ada collaboration, di mana kolaborasi ini adalah kita bekerja sama dengan orang lain dalam menyiapkan pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang kedua ada communication, di mana dalam communication ini kita artinya berinteraksi menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Yang C yang ketiga yaitu critical thinking, yaitu kita berpikir kritis. Yang terakhir ada creativity, yaitu kreativitas.
di mana anak-anak ini sungguh luar biasa, kreativitasnya di luar kita sebagai seorang pendidik. Next. Next. Hal-hal yang mendasari memutuskan IKM ini, tuntutan zaman semakin tinggi, sehingga lembaga pendidikan anak usia dini yang menjadi fondasi awal haruslah dapat menstimulasi dan menyiapkan generasi agar memiliki kesiapan menghadapi tantangan tersebut. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat pembelajaran kontekstual dan kolaboratif. Kontekstual ini adalah ide-ide pembelajaran dari anak-anak merasa dekat dengan pembelajaran topik pembelajaran yang tak terbatas. Sedangkan kolaboratif, banyak ide, banyak diskusi, bekerja sama, saling mengevaluasi. Pembelajaran kontekstual, pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak dan mengintegrasikan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berfokus pada pembuatan materi ajar yang relevan dan bermakna, sehingga anak dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif yaitu bentuk pembelajaran fasilitasi anak bermain sambil belajar secara berkelompok agar dapat saling membantu dan belajar satu sama lainnya yang memperkuat keterampilan sosial serta komunikasi dan kemampuan bahasa anak. Next. Proses perubahan. Proses perubahan setelah kami menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, pada awalnya anak-anak masih memerlukan waktu untuk bisa mengekspresikan ide-idenya setelah guru memberikan pemantik dan mengajak anak-anak melakukan kegiatan sesuai minatnya. Anak-anak jadi lebih kreatif dan bisa mengeluarkan ide-ide yang tak terbatas. Anak-anak pun belajar menginformasikan kepada teman maupun gurunya tentang ide yang dimilikinya. Sehingga banyak ada diskusi dalam proyek serta semakin cakap dalam memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi oleh si anak tersebut. Next. Baik, ada pepatah lama mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman terus berubah, anak juga terus berubah. Orang tua berubah, guru juga harus berubah. Yang menjadi dasar semuanya adalah karakter, moral, sosial, dan emosional. Mari sama-sama kita terapkan implementasi kurikulum Merdeka di lembaga atau di sekolah kita masing-masing dengan niat awal untuk murid-murid kita agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Mulailah dengan hal-hal yang kecil dan simpel, juga jangan dijadikan beban. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Gunakan dengan sumber yang ada di lembaga atau di sekolah kita. Intinya, dibuat menjadi mudah dan simpel. Mari Bapak, Ibu, sahabat GTK semua, bagi sekolah atau lembaganya yang belum mendaftarkan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, yuk kita daftar sebelum pendaftarannya ditutup. Terima kasih, demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqmal sudah berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sama-sama Mbak Inga. Sahabat GTK yang kami banggakan, setelah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa, kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sahabat GTK yang masuk di kolom Q&A ruangan Zoom. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, mohon dapat menjawab secara ringkas dan to the point.
Baik, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Bapak Teguh Setiadi, SPSI, NPD, dari SMP Negeri 5 di Adiwarna. Pertanyaannya ini untuk Pak Yogi. Pertanyaannya yaitu mengapa atau apa pertimbangan pada kurikulum Merdeka untuk mapel bimbingan konseling tidak ada tatap muka atau JP di kelas? Silakan Pak Yogi untuk menjawab. Baik, untuk bimbingan konseling itu Bapak kalau Bapak perhatikan ya di dalam pencabutan Permendikbud, Permendikbud 12 itu kita tidak mencabut terkait dengan Permendikbud 111 tentang bimbingan konseling. Jadi pelaksanaan bimbingan konseling saat ini masih merujuk kepada Permendikbud 111. Dan terkait dengan bagaimana pelayanan bimbingan konseling sebenarnya di 111 juga udah cukup jelas ya. Kalau sekolahnya mau pakai klasikal, mau di kelas ya silakan aja yang setara 2 jam. Jadi pasal 6-nya kan disebutkan layanan bimbingan konseling ini diselenggarakan di dalam kelas, beban belajar 2 minggu. Kalau mau di kelas juga di Permendikbud 111 silakan. Jadi untuk struktur kurikulum ini sama sebenarnya dengan K13. Untuk bimbingan konselingnya itu diatur tersendiri. Nah, khusus bimbingan konseling kita belum mencabut Permendikbud 111. Jadi untuk bimbingan konseling silahkan pelaksanaannya masih sama seperti di K13 dan masih bisa merujuk Permendikbud 111. Baik, terima kasih Pak Yogi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Juni Haryanto. Pertanyaannya untuk Pak Yogi kembali. Izinkan bertanya, mohon bisa dijelaskan terkait struktur kurikulum Merdeka khususnya kokurikuler P5, bagaimana pengalokasi waktunya dan tentang ekstrakurikuler pramuka, apakah statusnya menjadi ekstra pilihan, bukan lagi ekstra wajib? Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Pak Yogi. Iya, baik untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak kalau Bapak perhatikan struktur kurikulum itu ya, di setiap mata pelajaran itu ada alokasi P5. Misalkan di SMP matematika alokasi beban mengajarnya 4 jam, untuk mengajarkan untuk intrakurikulernya 3 jam, untuk P5-nya 1 jam. Nah, itu beban-beban alokasinya. Jadi kalau di kurikulum 13 kan misalkan matematika beban belajarnya 4 jam, maka ngajarnya full 4 jam. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada 2 alokasi waktunya khusus untuk intra dan untuk alokasi untuk P5-nya. Jadi misalkan matematika beban mengajarnya 4 jam, intranya 3, alokasi P5-nya 1. Jadi bebannya tetap nggak berubah sama seperti sebelumnya, tapi untuk mengajarkan intranya dikurangi alokasi waktunya. Lalu bagaimana pelaksanaannya nanti? Nah ini Bapak kalau untuk alokasi waktu, nanti untuk pelaksanaan kokurikulernya P5 itu akumulasi dari setiap mata pelajaran. Jadi pelaksanaan P5 kokurikulernya itu tidak di masing-masing mapel. Misalkan dari matematika ada alokasi waktu 1 jam, dari bahasa Indonesia 1 jam, lalu dari IPA, dari IPS, sehingga total misalkan di SMP total 360 jam setahun, atau kalaupun di rata-rata 10 jam tiap minggu, maka itulah yang didesain oleh Ibu Bapak. Jadi untuk pelaksanaan P5 itu tidak ada P5 matematika, tidak ada P5 bahasa Indonesia, tidak ada P5 IPA gitu. Yang ada adalah P5 di level satuan pendidikan nantinya. Alokasi rata-ratanya bisa dilihat di dalam struktur kurikulum. Misalkan untuk SMP kurang lebih 360 jam setahun atau rata-rata per minggunya 10 jam. Itulah yang didesain Ibu Bapak lakukan untuk penguatan karakter setahun, dilakukan dalam 3 kali pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar. Ada 3 desain kegiatan yang dirancang dalam setahun. Itu untuk alokasi P5-nya. Jadi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya gitu, kokurikuler itu Ibu Bapak itu di level sekolah nantinya dilakukannya, bukan di masing-masing. Nah, bagaimana struktur kurikulumnya, alokasi waktunya itu yang kami muat di dalam struktur kurikulum, dan penjelasan detailnya sebenarnya kita jelaskan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam panduannya. Jadi itu kalau bagaimana alokasi waktunya bisa dilihat dalam struktur kurikulum. Simpelnya kalau di SMP sekitar
360 jam. Jadi kalau sederhananya gitu ya, kalau dulu selama ini beban mengajar anak itu satu minggu itu kan 38 jam. Nah, 38 jam itu full disebar ke mata pelajaran, ke intra, ke matematika sekian jam, bahasa Indonesia sekian jam, agama sekian jam gitu ya. Kalau sekarang Ibu Bapak beban belajar anaknya kita tetap jaga sama-sama 38 jam. Nah, dari 38 jam itu kurang lebih 28 jamnya dialokasikan untuk ke dalam intrakurikuler. Nah, 10 jamnya itulah khusus untuk kokurikuler. Jadi beban belajarnya tetap. Kalau dulu 38 jam itu habis untuk mata pelajaran. Nah, kalau sekarang 13 jamnya tetap. Tapi dari 38 itu dipecah 28-nya untuk kegiatan intrakurikuler, ngajarin mata pelajaran, 10 jamnya untuk kegiatan kokurikulernya. Jadi intra dan kok itu ini sekarang dihitung beban mengajarnya. Lalu terkait dengan pramuka gimana? Penjelasan sebenarnya kalau di dalam permen eh, satu pramuka tidak dihilangkan. Lalu kalau Ibu Bapak cek gitu ya di dalam kajian akademik, karena itu pun sudah kita narasikan. Kajian akademik ini kita terbitkan sebelum permen waktu itu. Jadi pertama gini, terkait dengan ekstrakurikuler di level sekolah, kalau dalam bahasa permen ini kan sekolah wajib di pendidikan formal menyediakan ekstrakurikuler. Jadi sekolah wajib menyediakan. Jadi sekolah wajib menyediakan, ibaratnya kalau di sekolah, sekolah wajib membuka ruang kelas gitu. Sekolah wajib menyediakan. Sekolah wajib menyediakan eskulnya. Nah, lalu dalam Undang-Undang Kepramukaan kan mengamanahkan sekolah wajib punya gugus depan. Jadi dengan kata lain, kalau di level sekolah, sekolah wajib minimal menyediakan satu eskul. Jadi kalau sekolahnya hanya menyediakan eskul, berarti eskul yang dibuka hanya pramuka. Kalau sekolah membuka dua eskul, berarti yang dibukanya satu eskul, satu yang lainnya. Jadi eskul pramuka itu memang wajib disediakan sekolah. Makanya kami dalam permennya itu sekolah wajib menyediakan eskul. Nah, terkait kepramukaan, ada undang-undangnya kalau eskul pramuka, sekolah wajib menyediakan eskul pramuka. Itu di sekolahnya. Tapi anaknya itu sifatnya sukarela. Jadi setelah disediakan, itu anaknya tidak wajib eskul pramuka. Selama ini pun di K13 seperti itu kan kalau eskul. Karena beda Ibu Bapak, yang di K13 itu yang wajib itu pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu bedakan antara eskul pramuka, pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, pramuka itu kan beda-beda maknanya. Nah, di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 itu pendidikan kepramukaan itu wajib pendidikannya. Maka pendidikan kepramukaan itu di K13 dalam 3 bentuk. Satu, model blok dengan perkemahan. Dua, aktualisasi diintegrasikan apa. Yang ketiga, reguler. Reguler itu adalah ikut serta dalam eskul sebagai anggota pramuka. Nah, di K13 pun sukarela kok. Ibu Bapak bisa dicek di Permendikbud 63. Nah, sekarang sama. Di kurikulum Merdeka pun sama. Jadi ikut anggota eskulnya itu sukarela. Bahkan dalam undang-undang, di dalam undang-undangnya secara tegas ikut gerakan pramuka sukarela. Sukarela itu tidak boleh diwajibkan. Nah, itu kami menyelaraskan justru ke undang-undang. Jadi kalau kami wajibkan anak untuk ikut eskulnya, ikut di gugus depannya, itu bisa bahkan itu kurang selaras, bahkan tidak sesuai dengan undang-undang. Itu mungkin ya. Jadi sekolahnya wajib menyediakan pramuka, harus ada gugus depan, tapi anaknya ikut anggota eskulnya pramuka. Kalau pendidikannya nanti kami memang pendidikan kepramukaannya kami akan integrasikan dalam proyek penguatan sama, karena kan pendidikan kepramukaan itu hakikatnya juga pengembangan karakter. Itu mungkin ya. Jadi Bapak, eskul pramuka tetap ada, eskul pramuka di pendidikan formal tetap wajib disediakan, tapi anaknya ikut gerakan pramuka, ikut anggota eskulnya itu sukarela. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak MH Effendi SPD. Pertanyaan untuk Pak Yogi kembali. Apakah sudah ada panduan pembelajaran dan asesmen setelah panduan 2022? Silakan Pak Yogi dijawab. Pertama, dengan implikasi terbitnya Permendikbud ini, maka implikasinya memang akan mempengaruhi beberapa panduan. Jadi panduan pembelajaran asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kurikulum satuan pendidikan itu delegasikan untuk disusun. Oleh karena itu, revisi ini akan diselaraskan dengan Permendikbud dan juga berdasarkan umpan balik yang sudah dilakukan. Jadi akan ada dan diterbitkan nanti panduan pembelajaran asesmen yang sudah mengacu ke Permendikbud
kurikulum ini. Jadi ada beberapa perbaikan berdasarkan umpan balik. Jadi tidak berubah total ya, cuma ada beberapa hal yang dirasa perlu diperbaiki. Nah, ini insya Allah diterbitkan nanti setelah SK pelaksana kurikulum merdeka kita terbitkan. Semoga di pertengahan Mei ya, di bulan Mei ya, pertengahan atau akhir Mei itu bisa kita terbitkan baik pembelajaran asesmen, kurikulum satuan pendidikan, dan juga terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi akan ada revisinya diterbitkan. Nanti kami simpan di website kurikulum.kemdikbud.go.id dan juga disimpan di PMM. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ardiansyah dari SMP N2 Rembang Jatim. Pertanyaannya ini untuk Ibu Medira. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya kepada Ibu Medira mengenai komunitas belajar di sekolah. Kami sudah menjelaskan komunitas belajar di dalam sekolah, namun berfokus pada peningkatan kompetensi GTK. Karena harapannya dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid secara umum, mohon tips agar dapat melaksanakan komunitas belajar sesuai proses inquiry, khususnya pada bagian refleksi awal, permasalahan yang bagaimana yang diprioritaskan dalam komen. Silahkan Ibu Medira. Terima kasih Mbak Inge. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Jadi untuk siklus inquiry, untuk refleksi awalnya itu bergema ya Mbak. Untuk refleksi awalnya itu bisa menggunakan berbagai data terkait pembelajaran murid ya Bapak Ibu. Jadi data itu bisa dilihat dari data rapor pendidikan, misalkan melihat literasi, numerasi murid gitu ya, ataupun melihat dari kualitas pembelajaran murid gitu. Nah, itu kalau itu bisa digunakan di Kombel dengan level apapun. Dalam artian, misalkan Kombel itu kan bisa dibentuk dalam kelompok belajar mapel, kemudian bisa rukun, bisa fase gitu ya, untuk komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi dalam satu sekolah itu bisa lebih daripada satu komunitas belajar atau satu kelompok belajar gitu. Nah, tapi selain rapor, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan data asesmen murid lainnya supaya betul-betul menguasai mengetahui ini permasalahan murid yang paling menantang untuk diselesaikan itu yang mana ya, apa saja gitu. Jadi misalkan komunitas belajar matematika gitu ya, yang ada di dalam sekolah itu, misalkan merasa kok paling sulit ya kalau ngajar bangun ruang gitu misalkan. Apa saja sih permasalahan murid kalau misalkan belajar bangun ruang kok susah banget gitu. Nah itu mereka explore terkait permasalahan atau tantangan belajar yang dihadapi murid. Nah kemudian bersama-sama menyelesaikannya gitu. Nah permasalahan ini cara penentuannya adalah masalah-masalah yang dihadapi semua anggota komunitas belajar. Jadi kalau permasalahan itu sudah bisa diselesaikan sendiri, nggak usah dibawa ke komunitas belajar. Tapi kalau permasalahannya itu sangat menantang banget gitu, susah banget menyelesaikannya, itu adalah prioritas untuk dibawa di komunitas belajar yang di siklus inquiry. Itu seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Medira. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muslikan 24. Pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Medira kembali. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah penggerak menjadi role model penerapan kurikulum merdeka? Bila iya, maka kamu akan menjadikan salah satu sumber belajar dengan cara studi tiru. Silahkan Ibu Medira dijawab. Iya, terima kasih Pak Muslikan. Yang pertama, Bapak Ibu, sekolah penggerak tidak sama dengan sekolah model ya, atau sekolah unggulan gitu, nggak sama. Karena sekolah penggerak pun baseline mereka beda-beda. Ada yang ketika mendaftar itu kondisinya memprihatinkan gitu, tapi kepala sekolahnya semangat untuk berubah. Kemudian ada sekolah yang memang ketika mengikuti program sekolah penggerak sudah dalam kondisi yang bagus gitu ya. Nah, mereka ini 3 tahun itu belajar berupaya lah untuk mentransformasi satuan pendidikannya supaya lebih baik ya.
Nah, pertama sekali Bapak Ibu tuh bisa belajar dari semua sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Baik itu sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan, ataupun sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. Itu boleh dijadikan studi tiru, ya. Pertama sekali yang harus dilihat itu adalah praktek baik apa yang Bapak Ibu ingin lihat dan apakah sekolah yang akan dituju itu betul-betul memiliki praktek baik itu. Karena bisa saja di sekolah penggerak itu atau di SMK Pusat Keunggulan itu atau di sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri bisa saja sudah memiliki praktek baik itu atau belum memiliki praktek baik itu. Jadi pertama sekali mengenal kebutuhan belajar Bapak Ibu dulu. Kemudian kira-kira sekolah mana yang sudah memiliki praktek baik yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, itu bisa dijadikan studi tiru. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Ramjan dari SMA N1 Seputi Surabaya, Lampung Tengah. Pertanyaannya untuk Pak Iqmal. Pertanyaannya yaitu saya ingin bertanya, trik apa saja agar pembelajaran di kelas santai, bersahabat, dan menyenangkan? Silakan Pak Iqmal. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Menurut saya, bagaimana trik apa saja agar pembelajaran di kelas santai, bersahabat, dan menyenangkan? Tentunya semua diawali dari penyambutan guru terhadap anak. Walaupun ini hal sepele, tapi menurut saya inilah hal yang sangat besar dampaknya buat anak atau buat siswa sendiri. Jangan lupa 3S, sapa, salam, senyum, sapa, salam. Lalu ciptakan kondisi yang menyenangkan, nyaman di dalam kelas, dan juga tentunya aman untuk siswa-siswi kita. Lalu anak diberikan kebebasan untuk mengeksplor apa yang dimauinya, tentunya dengan ada peraturan-peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa jawaban dan tanggapan dari para narasumber kita. Baik, sahabat GTK, sesi untuk tanya jawab telah berakhir. Selain jawaban dari para narasumber kita tadi, sahabat GTK sekalian juga dapat menyimak jawaban-jawaban yang telah ditulis panelis di kolom Q&A. Baik, sahabat GTK, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya akan mengumumkan 3 peserta terpilih yang sudah bertanya maupun berbagi praktik baiknya. 3 peserta berikut ini akan mendapatkan hadiah pawang dari Direktorat Jenderal GTK. 3 peserta terpilih yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari Bapak Ardiansyah, asal instansinya dari SMPN 2 Rembang Jatim. Yang kedua ada Pak Ramjan, SMA N1 Seputi Surabaya Lampung Tengah. Yang terakhir adalah Pak Teguh Setia Adi, SPC, MPD dari SMP Negeri 5 Adiwerna. Selamat kepada sahabat GTK yang terpilih, semoga menjadi inspirasi bagi para sahabat GTK di Sapa GTK episode 20 ini. Mohon kesediaan para pemenang hadiah lawang untuk mengirimkan kontak yang bisa dihubungi melalui DM @dirjen.gtk.kemendikbud atau @gurupautdikmas untuk memudahkan panitia menghubungi para pemenang dalam mengirim hadiah lawang. Sahabat GTK, sebelum kita akhiri webinar ini, saya memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan pesan penutup atau closing statement terkait dengan tema Sapa GTK siang hari ini. Silahkan boleh dimulai dari Bapak Yogi. Baik, terima kasih Bu ini ya, Ibu Bapak yang kami hormati. Kurikulum Merdeka ada 3 prinsip yang ingin kita perkuat. Itu pertama, fokus ke materi esensial sehingga indikasi Ibu Bapak dilakukan dalam proses pembelajaran, indikasi sejauh mana selaras dalam proses pembelajaran, selaras kurikulum mereka, lihat apakah dalam pembelajaran ini sudah mendalam, menyenangkan, dan memotivasi anak. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas. Lihat juga Ibu Bapak nanti apakah Satuan Pendidikan Ibu Bapak masih terjebak ke berbagai dokumen administrasi yang tebal dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pengembangan karakter.
Nah, dalam pengembangan karakter ini, Bapak fokus kita alokasi waktu khusus untuk proyek penguatan profil Pak Pancasila adalah agar anak didik kita dapat meningkat karakternya sesuai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk lebih detail, lebih lanjut terkait dengan hal ini, maka kami sudah menerbitkan dan akan melakukan revisi terkait dengan panduan pembelajaran asesmen, kurikulum satuan pendidikan, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dimuat di website kami di kurikulum.kemdikbud.go.id dan juga disimpan di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Yogi. Berikutnya yaitu silahkan untuk Ibu Medira memberikan closing statement. Sahabat GTK kami yang kami sangat banggakan, zaman berubah, cara belajar kita juga harus berubah. Sudah nggak zamannya menunggu narsum datang baru bisa belajar. Mari sadari bahwa belajar adalah kebutuhan, kenali berbagai sumber belajar di sekitar kita, optimalkan. Niat belajar sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dilakukan ya, sahabat GTK. Sahabat GTK hebat, mari terus belajar, terus berbagi, dan teruslah berkolaborasi untuk pendidikan Indonesia lebih baik. Terima kasih, Mbak Inge. Baik, terima kasih Bu Medira, sangat menginspirasi dan penuh semangat sekali. Selanjutnya yaitu Pak Iqmal, silahkan memberi closing statement. Baik, terima kasih Mbak Inge. Izinkan saya memberikan closing statement dengan pantun. Paling enak minum jus semangka. Semangkanya boleh dibagi. Yuk, jalankan kurikulum merdeka dengan rasa bahagia dan saling berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi, Ibu Medira, dan Pak Iqmal atas pesan-pesan yang diberikan kepada sahabat GTK yang hadir pada hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu. Sahabat GTK, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua pada webinar Sapa GTK episode 20 dengan tema Semangat Belajar Berbagi dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Inge Regita Ekman, pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi pada webinar Sapa GTK episode berikutnya. Biru laut seperti kolam ikan. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.